Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menyampaikan kedepannya akan dibangun lebih dari 10.000 kamar hotel di kawasan Mandalika. Pembangunan kamar hotel ini merupakan hotel yang berbintang 3 hingga berbintang 5 yang dibangun oleh para investor yang telah mengetahui potensi luar biasa Mandalika. Bagaimana informasi lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Lombok. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sinto. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea ya. Ya benar sekali seperti yang telah dikatakan oleh Dea tadi bahwasanya ke depan di kawasan ekonomi khusus Mandalika akan dibangun setidaknya 10.000 kamar hotel berbintang, baik itu mulai dari hotel berbintang 3 hingga berbintang 5 begitu. Hal ini merupakan imbas atau dampak dari diselenggarakannya berbagai event internasional ke depannya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, mulai dari wacana akan digelarnya Formula One, kemudian ada GT, World Challenge Asia, WSBK, hingga WSSP begitu. Nah, dalam hal ini kemudian Irzani yang merupakan komisaris dari PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menyampaikan bahwasanya agar masyarakat lokal khususnya di kawasan Mandalika dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya agar mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja ke depannya. Hal ini karena memang untuk dapat menjadi pegawai tetap atau pegawai organik di kawasan di Mandalika diperlukan sebuah syarat dan kualifikasi khusus begitu, dan juga akan dibuka rekrutmen secara nasional dan terbuka begitu. Namun saat ini tentunya Irzani yang juga Ketua Nahdlatul Wathon Giniyah Islamiyah Kota Mataram ini menyebut hampir 70% pekerja yang ada di kawasan Mandalika, baik itu di ITDC maupun di anak BUMN lainnya dari ITDC, itu merupakan 70% warga lokal. Baik itu mulai dari gardener, kemudian juga crowd control, security, dan berbagai posisi-posisi lainnya itu diisi oleh warga lokal. Termasuk juga saat event MotoGP Mandalika kemarin, itu hampir 90% warga lokal menjadi pekerja, baik itu dari sisi tiketing, security, dan checking, termasuk posisi-posisi lainnya begitu, itu merupakan warga lokal semua. Namun saat ini ia terus akan berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Mandalika, tentu secara bertahap begitu, karena memang saat ini pendapatan dari ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika masih terbilang cukup rendah. Namun saat ia mengakui bahwasanya untuk pendapatan dari Kabupaten Lombok Tengah saat ini meningkat dikarenakan memang pajak dari kawasan ekonomi khusus Mandalika terbilang cukup tinggi begitu. Ia memprediksi ke depannya pendapatan dari Kabupaten Lombok Tengah tempat dibangunnya kawasan ekonomi khusus Mandalika diprediksi akan meningkat atau bahkan lebih tinggi daripada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini ia membandingkannya dengan Kabupaten Bandung, dengan adanya Nusa Dua, pendapatan dari Kabupaten Bandung jauh lebih tinggi daripada pemerintah Provinsi Bali begitu. Nah, sebagai tindak lanjut dari adanya pengembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, kemarin beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, 5 April 2022, Ciputra Group selaku perusahaan properti terkemuka di Indonesia melakukan kunjungan ke kawasan Mandalika. Budiarsa Sastrawinata selaku Managing Director dari Ciputra Group dalam hal ini melakukan kunjungan ke beberapa spot destinasi wisata unggulan di kawasan Mandalika, mulai dari Pantai An, kemudian Bukit Merisik, Bukit Seger, kemudian ke Hotel Pullman yang merupakan milik dari ITDC, kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama di Bukit 360 derajat sirkuit Mandalika begitu. Nah, dalam hal ini kunjungannya Budiarsa yang merupakan juga Ketua Federasi dari Golf Dunia, didampingi langsung oleh Abdul Bar M. Mansur selaku Direktur Utama dari ITDC, dan juga
Dr. Zulkifli Masah yang merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung 100% pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Abdul Bar M. Mansur selaku Ketua ITDC dalam hal ini berharap ke depannya pengembangan kerjasama ini akan dilakukan sesegera mungkin, terutama dalam hal pengembangan golf district dan resort di kawasan Mandalika. Diharapkan dengan adanya pengembangan kerjasama ini, kawasan ekonomi khusus Mandalika yang merupakan sport tourism destination diharapkan dapat terlaksana sesegera mungkin. Demikian rekan Dea, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sinto untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.